Ibu, sebenarnya coding itu cuma soal komputer dan aplikasi saja, atau justru lebih ke pola pikir dasar anak sekolah dasar gitu? Saya baru saja tadi analogikan itu adalah proses pemrograman. Coding itu ada di mana sih? Nah, coding itu ada di bagian yang tadi masaknya. Penggunaan AI itu sebenarnya AI itu justru jangan jadikan musuh. Kalau kata anak MKB, AI itu adalah kawan, bukan lawan gitu ya. Wajib luar biasa gitu ya, Teh ya. Kita sudah mengenal coding, dan juga ternyata coding ini bisa dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana dulu gitu ya. Ternyata Indonesia itu harus siap ya, Teh. Bukan ya, menunggu siap-siap kan ya. Halo Sobat Edukes, selamat datang di Edukes X Estudentil, podcast yang membahas dunia pendidikan dari sudut pandang yang santai, kritis, dan penuh inspirasi. Bareng aku Trihansari Sabili dan aku Anwar Ningsi. Dan kali ini kita bakal obrolin isu-isu pendidikan yang kekinian dan hanya bukan penting untuk guru dan siswa, tapi juga penting untuk masa depan bangsa. Betul banget nih Teh. Dan kali ini kita angkat topik yang lagi hangat dan relevan banget nih di era digital sekarang, yaitu penerapan coding di sekolah dasar. Sudah siapkah kita? Coding di SD ya Teh? Emangnya perlu gitu Teh? Kalau menurut aku ya Teh, coding itu bukan cuma perlu, tapi penting banget nih. Tapi sebenarnya emang coding itu di sekolah dasar emangnya perlu ya Teh? Nah, buat menjawab pertanyaan itu dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, tentu saja hari ini kita nggak sendirian nih Teh. Betul banget, kita sudah kedatangan narasumber yang spesial dan luar biasa, yaitu Ibu Livia Fenika SMG, seorang ahli bidang teknologi dan edukasi digital, sekaligus dosen mekatronika dan kecerdasan buatan UPI kampus di Purwakarta. Halo Ibu, selamat datang di Edukes Ibu. Halo Tri dan juga Ani, terima kasih banyak, senang banget bisa bergabung di sini. Ya Ibu, kami juga senang banget dan pastinya semangat ya Teh buat Edukes pada kali ini. Kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Livia yang sudah berkenan hadir pada Edukes kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan seru pada hari ini, izinkan aku gitu ya Ibu, Teh Ani, untuk membacakan sedikit profil dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Ibu Livia Fenika STMT merupakan seorang ahli di bidang teknologi dan edukasi digital dan seorang dosen di program studi mekatronika dan kecerdasan buatan kampus UPI Purwakarta. Ibu Livia ini sudah menempuh pendidikan yang terbaru, yaitu S2 Informatika di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2018 hingga tahun 2020, dan juga pendidikan S1 Teknik Informatika di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2012 hingga 2016. Ibu Livia juga memiliki pengalaman kerja yang terbaru, yaitu sebagai dosen tetap Prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan di kampus UPI Purwakarta sejak tahun 2021 hingga sekarang. Dan Ibu Livia juga memiliki penghargaan terbaru, yaitu Silver Award International Innovation Award Malaysia IAM 2024. Wah, ternyata narasumber kita hari ini beneran luar biasa ya Teh. Luar biasa banget ternyata, jadi makin gak sabar gitu ya Teh. Yuk Sobat Edukes, kita langsung saja mulai obrolannya. Nah Ibu, berdasarkan informasi yang kami temukan dari laman resmi Kemendikbud, pemerintah itu berencana mulai memperkenalkan coding di SD itu dan kecerdasan buatan atau AI ini ke SD itu mulai tahun ajaran 2025 dan 2026. Tapi ini sifatnya itu masih sebagai mata pelajaran pilihan dan hanya untuk sekolah yang sudah siap aja gitu Bu. Nah kalau begitu Ibu, coding itu sebenarnya apa sih Bu? Dan kenapa belakangan ini tuh menjadi topik perbincangan di dunia pendidikan khususnya gitu Ibu? Oke, kayaknya semua orang tuh ngomongin coding ya sekarang, apalagi dengan perkembangan AI yang begitu pesat gitu ya. Oke, mungkin kita ke istilah dulu gitu ya. Orang-orang kan lebih kenalannya dengan istilah coding, tapi sebetulnya kita bisa agak bahas dulu yang lebih luasnya, yaitu pemrograman. Nah, bedanya apa sih antara pemrograman gitu ya sama coding ini? Kenapa kok kita tuh lebih terbiasa itu ngobrolin istilah coding, bukan pemrograman gitu ya. Mungkin teman-teman yang dari pendidikan dasar itu lebih familiarnya justru dengan coding, bukan pemrograman. Nah,
supaya mudah, saya mungkin bisa coba kasih ilustrasi. Jadi ibaratkan Tri sama Ani ya pengen bikin makanan. Nah, proses bikin makanan itu dimulai dari apa? Menyiapkan bahan. Ya, kita kan harus nyiapin dulu bahan-bahannya. Pertama kita harus tahu dulu nih, kita mau bikin makanan apa, lalu kita siapkan bahan-bahannya, kemudian kita siapkan juga alat-alatnya. Nanti bahan-bahannya itu dipersiapkan, dicuci gitu ya, dipotong-potong dan lain sebagainya. Terus kita juga kan pasti menyiapkan resepnya nih untuk bikin makanan itu tuh step by stepnya seperti apa gitu ya. Apa yang harus digoreng misalnya itu, apa yang harus dikukus nantinya, bumbu-bumbunya seperti apa, langkah-langkah masaknya seperti apa gitu. Itu kan kita harus siapkan dalam bentuk resep kan biasanya. Kemudian setelah resepnya tersedia, kemudian alat bahannya juga tersedia, barulah kita masuk ke proses memasaknya. Nah, memasaknya ini bisa banyak caranya, entah direbus, digoreng, dikukus dan lain-lain gitu. Lalu setelah selesai masak kita biasanya ngapain? Makan, dicicipi dulu kan biasanya ya, sebelum makan. Sabar dulu, dicicipi dulu, ini rasanya sudah pas atau belum, apakah ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan. Baru terakhir kita hidangkan makanannya di atas piring. Nah, yang saya baru saja tadi analogikan itu adalah proses pemrograman. Coding itu ada di mana sih? Nah, coding itu ada di bagian yang tadi masaknya. Jadi sebenarnya coding itu hanya sebagian kecil, bagian dari proses pemrograman. Jadi kalau kita ngomongin coding itu biasanya erat kaitannya sama bikin aplikasi gitu kan ya. Bikin media pembelajaran berbasis coding itu kan bentuknya kayak aplikasi dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya bikin program atau bikin aplikasi itu langkah-langkahnya bukan hanya coding aja, tapi mulai dari analisis, kita nih butuhnya apa sih, kita tuh mau bikinnya apa gitu. Terus kita siapkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Nah, langkah-langkahnya nih kalau mau bikin aplikasi itu gimana, atau istilahnya disebutnya algoritma, istilah kerennya itu. Kemudian barulah kita masuk ke proses coding. Nah, coding ini adalah proses di mana kita ngobrol ke komputer. Kita tuh kayak ngasih tahu komputer nih, tolong dong komputer, saya pengen kamu ngelakuin X misalkan gitu ya. Nah, itu proses coding itu adalah kita berkomunikasi dengan komputer, tapi pakai cara yang dimengerti oleh manusia dan juga komputer. Karena nggak mungkin kan ya kita ngobrol sama komputer kayak ngobrol sama bestie gitu kan ya. Pasti ada caranya, yang mana orang familiarnya adalah menuliskan kode program. Mungkin kalian familiar sama programmer kalau bikin program itu kan ngetik gitu kan ya, kode berbaris-baris. Nah, itu sebetulnya adalah aktivitas coding, di mana kita berinteraksi dengan komputer supaya komputer itu bisa menjalankan perintah yang kita ingin dia kerjakan gitu. Seperti itu. Lalu di akhir nanti diuji, dicicipi nih aplikasinya, dicicipi dalam tanda kutip ya, dicicipi aplikasinya sudah sesuai belum dengan keinginan, sudah menyelesaikan permasalahan yang di awal belum gitu ya, yang tadinya sudah kita atur nih langkah-langkahnya harus apa aja nih, si program ini nantinya bisa ngapain aja. Baru terakhir aplikasinya dipakai atau programnya dipakai. Seperti itu. Jadi coding itu bagian dari pemrograman. Wah, baru tahu ya Teh. Kita juga kalau misalnya coding itu adalah bagian dari pemrograman untuk membuat aplikasi. Nah, Ibu, selanjutnya selain informasi dari laman resmi Kemendikbud, ada juga informasi menurut Ibu Wali Ihdah Wahyudi, pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang dikutip dari situs resmi UM Surabaya. Coding dan AI untuk anak sekolah dasar itu bukan tentang belajar pemrograman yang rumit, tetapi lebih ke pengenalan logika dasar dan visual yang sesuai dengan usianya. Nah, kalau begitu, menurut Ibu sebenarnya coding itu cuma soal komputer dan aplikasi saja, atau justru lebih ke pola pikir dasar anak sekolah dasar itu? Oke. Ya, tadi setuju ya bahwa coding itu sebetulnya hasil akhirnya gitu ya, finishnya bukan hanya nanti si anak nih misalnya atau siapapun yang belajar coding nanti pada akhirnya, pada ujungnya itu harus bikin aplikasi. Nggak seperti itu. Nah, kita mungkin agak balik lagi ya ke tadi pembahasan kita terkait pemrograman itu. Kalau teman-teman lihat, sebetulnya aktivitas coding itu kan nggak hanya mengetik kode program untuk bikin aplikasi, tapi ada banyak proses sebetulnya behind the scene-nya gitu ya. Dari mulai kita misalkan dapat masalah nih,
oh saya mau bikin kalkulator untuk menghitung rata-rata nilai siswa supaya guru-guru itu nanti ketika menghitung rata-rata nilai siswa itu lebih mudah, misalkan seperti itu. Nah, kita analisis dulu nih, masalahnya apa, kebutuhannya apa, gitu ya. Kita coba analisis, oh ternyata ini loh yang harus saya lakukan, yang nantinya harus saya perintahkan ke komputer. Nah, komputer ini nggak bisa kerjanya itu dalam tanda kutip acak gitu ya. Dia berpikirnya secara terstruktur, melakukan instruksinya itu secara terstruktur. Nah, kita setelah menganalisis, oh masalahnya ini, solusinya harus apa. Nah, kita buat solusi tersebut langkah demi langkah secara terstruktur. Seperti itu, baru kita mulai eksekusi codingnya itu tadi. Nah, dari semua hal itu, sebetulnya coding itu tidak hanya melatih skill untuk orang bisa bikin program gitu ya, teknik kan, kalau itu sebenarnya teknis banget gitu. Tapi justru behind the scene-nya, orang yang belajar coding itu dilatih, kalau saya bisa bilang 3-4 skill lah, ini yang saya rasakan gitu ya. Ada kreativitasnya dilatih, kemudian problem solvingnya, kemampuan untuk solving problemnya itu juga dilatih gitu ya. Terus tadi logika, berpikir sistematis gitu, dan juga dilatih untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, skill-skill itu yang bisa justru kita peroleh ketika kita masuk ke dunia coding gitu ya, dunia pemrograman gitu. Jadi bukan berarti kalau orang belajar coding, oh nanti harus jadi developer, harus jadi programmer. Justru enggak gitu ya. Tapi secara tidak langsung dengan belajar coding kita bisa dapat skill-skill yang tadi sudah saya sebutkan gitu, bertahap gitu ya. Jadi coding itu ya mengasah kreativitas, bikin kita itu ketika menemukan suatu masalah bisa berpikir logis dan menyusun solusinya secara sistematis. Seperti itu. Menunjukkan ya, Patrick. Ternyata coding itu ada skill-skill yang didapatkan gitu ya, Teh. Nah, Ibu lalu melanjutkan dari yang tadi Teh sampaikan, apakah coding itu bisa dibuat menyenangkan? Bukan di usia sekolah dasar gitu, Ibu, anak-anak suka kayak menyenangkan itu, pemain-pemain itu suka gitu, Ibu. Nah, misalkan lewat game atau aplikasi visual lainnya. Oke. Application ya. Nah, sebetulnya nggak hanya anak-anak, mahasiswa. Kebetulan saya kan pernah mengajar coding for kids di kelas di Prodi PGSD. Jadi ternyata yang butuh pembelajaran yang menyenangkan itu bukan hanya anak-anak aja ternyata gitu. Ternyata mahasiswa pun, apalagi yang latar belakangnya tidak pernah ketemu dengan coding sama sekali, pasti kan pendekatannya nggak bisa tiba-tiba saya minta mereka untuk ini pahami sintaks coding yang rumit-rumit, ngerti apa segala macam, kan nggak mungkin gitu. Jadi pendekatannya memang harus pelan-pelan dan menyenangkan itu tadi. Nah, kalau untuk anak-anak, sebetulnya codingnya itu, belajar coding itu berbeda dengan orang dewasa, khususnya yang biasanya ada di mahasiswa-mahasiswa di jurusan teknik gitu ya, di prodi-prodi teknik. Pendekatannya berbeda. Jadi kalau untuk anak, justru mereka tidak dikenalkan dulu dasar-dasar coding itu, ada looping, ada if else, ada conditional, enggak seperti itu. Tapi mereka itu kita kasih dulu, misalkan nih ada game, ya ada animasi atau permainan gitu ya, kita kasih ke mereka gitu ya. Kemudian kan mereka pasti akan muncul rasa penasarannya. Kayaknya keren nih kalau saya bisa bikin yang seperti ini, yuk kita bikin. Nah, mereka coba mengeksplor coding itu dengan aktivitas yang seperti itu. Jadi cobain deh bikin games segala macam. Jadi langsung terjun ke area masaknya itu tadi, ya cookingnya itu tadi. Nanti lewat proses masak yang otodidak itu tadi, ya mereka mencoba mempelajari konsep-konsep coding. Mereka juga secara tidak langsung mempelajari, oh kalau misalkan tadi game yang sebelumnya saya lihat, misalkan gamenya game Flappy Bird gitu ya, Flappy Birdnya naik ke atas. Nah, kalau sekarang saya pengennya jangan bird, tapi gajah, misalkan gajahnya naik ke atas, sebenarnya kan mereka berimajinasi dan menuangkan imajinasi itu dalam proses coding mereka. Jadi, seperti itu mungkinnya alurnya. Terus, kalau pengenalan konsep-konsepnya, tentu bisa juga dikenalkan lewat permainan-permainan edukatif gitu ya, seperti misalkan lewat worksheet yang menarik gitu kan, biasanya suka ada ya kalau di sekolah dasar maupun di TK.
worksheet menarik yang mengasah logika berpikir mereka, kemudian permainan-permainan edukatif, misalkan bermain maze gitu. Saya biasanya di kelas suka ngajak teman-teman mahasiswa itu, yuk kita belajar konsep coding tapi pakai permainan. Misalkan bikin sebuah labirin dari ini aja, dari apa tuh namanya, lantai, ubin gitu ya. Nah, nanti ada garis, ada kotak ubin startnya gitu ya, ada petak finishnya. Nah, coba misalkan nih ada satu mahasiswa gitu ya, jadi robotnya. Nah, mahasiswa lain itu jadi yang memberikan instruksi. Nah, coba gimana caranya supaya si robot ini bisa jalan dari start ke finish sampai gitu ya. Tentu nanti di ubin-ubin lainnya itu ada obstacle-obstacle. Nah, jangan sampai menyentuh obstacle itu gitu. Jadi misalkan, oh coba maju 2 langkah, belok kanan, maju 3 langkah, belok kiri, maju pokoknya sampai finish gitu. Nah, itu kan sebetulnya melatih siswa gitu ya untuk belajar berpikir secara sistematis. Dia ada problem nih bahwa si robot ini harus jalan dari start ke finish tanpa menyentuh atau menabrak obstacle. Bagaimana nih step by step-nya? Nah, itu kan sebenarnya skill yang justru sangat dibutuhkan nanti ketika kita mau masuk ke ranah pemrograman. Banyak ya ternyata coding sekolah dasar itu dibuat menyenangkan gitu, agar siswanya juga menjadi suka. Jadi justru malah kalau di kelas rendah gitu ya, codingnya itu bukan coding yang langsung dihadapkan dengan komputer, tapi aktivitas-aktivitas yang menyenangkan seperti tadi worksheet game, unplugged namanya tuh, istilahnya tuh unplugged coding. Jadi coding yang tidak membutuhkan alat elektronik lah istilahnya, mesin atau komputer itu. Kegiatan-kegiatannya ya nggak langsung ke ini aplikasi-aplikasinya. Nah, Ibu, selanjutnya ada kajian isu dentil. Kalau melihat ke luar negeri, di negara Cina, pemerintahnya itu mulai 1 September 2025 yang akan datang mewajibkan pembelajaran kecerdasan buatan atau AI untuk siswa sekolah dasar hingga SMA gitu, Ibu. Ini tuh dilaporkan oleh Channel News Asia. Sekolah-sekolah di Beijing itu akan diwajibkan memberikan minimal 8 jam pelajaran untuk pembelajaran AI per tahun ajaran, baik sebagai mata pelajaran mandiri atau digabungkan ke mata pelajaran lain seperti sains dan TIK. Nah, melihat hal tersebut itu Ibu, menurut Ibu seberapa penting anak sekolah dasar ini dimulai dikenalkan itu ya, khususnya di Indonesia dengan pembelajaran coding? Oke. Kalau melihat negara-negara maju memang sudah jauh ya progresnya ya, bahkan kalau di China sudah ada mata pelajaran AI, yang mana AI itu sebetulnya ada di lingkup teknik informatika. Jadi jurusan informatika itu di dalamnya selain belajar pemrograman gitu ya, yang mana itu basicnya, ada juga salah satu sub bidangnya itu adalah AI, dan itu udah diwajibkan ya kalau di China. Di Jepang juga sama. Di Jepang itu mata pelajaran coding justru sudah wajib. Nah, kalau di kita kan masih mau ini ya, memulai ya sebetulnya gitu. Nah, kalau dibilang seberapa penting sih gitu ya, dan kenapa sih harus anak SD gitu, dimulainya harus dari anak SD. Kalau di UK, kalau saya tidak salah nih ya, kalau di UK itu justru dari TK. Jadi dari TK anak-anak sudah dikenalkan coding. Ya, jadi kayak belajar digital literacy gitu ya, TIK, kemudian tadi pemrograman, itu sudah perlahan dikenalkan sejak TK. Tapi tentu tidak tiba-tiba nanti belajar sintaks pemrograman gitu ya, tentu enggak gitu. Tapi melatih itu tadi, melatih gimana sih caranya supaya mereka itu bisa berpikir kreatif, bisa adaptif, terus bisa berpikir logis gitu ya, sistematis gitu ketika mau memecahkan suatu masalah. Sebenarnya itu yang ditekankan gitu. Nah, kalau di Indonesia kan baru mulai dari sekolah dasar dan menengah ya. Kayaknya kalau di TK saya kurang tahu tuh, tapi program prioritasnya pemerintah kan dari sekolah dasar dan menengah. Nah, kenapa harus di umur-umur sekolah dasar gitu? Kenapa anak SD udah disuruh belajar coding, walaupun sebetulnya implementasinya gitu, pada implementasinya kan tidak disuruh langsung belajar programming, typing kode program gitu. Kalau dari sudut pandang saya gitu ya,
masa-masa emas itu kan ada di masa-masa anak usia TK dan sekolah dasar gitu kan ya, dimana di usia-usia itu kan mereka justru belum punya mental block seperti kita orang dewasa ya. Kadang kita kalau orang dewasa, ya, khususnya saya nih, kalau mau belajar sesuatu yang baru tuh ada rasa takut tersendiri. Apalagi kalau orang yang belum pernah terpapar teknologi sebelumnya gitu ya, tiba-tiba disuruh belajar teknologi, enggak, saya takut gitu, saya takut nggak bisa atau apa gitu. Nah, itu ada mental block tersendiri. Sedangkan kan anak-anak nggak ada gitu ya, belum sekompleks kita gitu mental blocknya. Kemudian mereka juga kan lagi di tahap proses mengembangkan kreativitas, mereka tidak takut untuk eksplorasi hal baru gitu. Jadi masa-masa emas inilah justru yang dimanfaatkan untuk si anak ini mengembangkan skill-skill yang tadi sudah saya sebutkan gitu, yang bisa diasah lewat coding gitu. Wow, ternyata memang masa emas gitu ya tadi Masa SD emas, gitu. iya. Nah, berarti dikatakan ideal ya Ibu kalau misalkan coding di SD itu. Coding di SD ideal atau tidak? Jadi sebetulnya karena tadi saya bilang juga kan di negara-negara maju bahkan dari TK sudah ada gitu ya. Hanya saja penerapan codingnya itu berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lain gitu. Jadi nggak mungkin kan kita samakan penerapan coding di pembelajaran coding di kelas 1 sampai dengan kelas 6 gitu. Justru di kelas-kelas kecil gitu di tingkat rendah codingnya itu dikenalkan kan lewat ya tadi unplugged activity gitu ya. Jadi lewat game edukatif, lewat worksheet gitu. Kalau nanti mereka sudah mulai bisa baca tulis hitung gitu kan ya. Terus literasi mereka terkait komputer juga sudah mumpuni, baru mereka bisa belajar coding versi digitalnya gitu, versi dengan komputer. Gitu. Mau nggak mau harus dari kecil justru gitu ya, dari usia emas itu. Bahkan saya pernah baca nih satu riset, mungkin teman-teman pernah dengar World Economic Forum. Jadi World Economic Forum ini suka nge-share nih setiap tahunnya job-job apa saja sih yang paling banyak peminatnya gitu ya, atau paling banyak dibutuhkan di industri gitu. Jadi anak-anak SD yang sekarang gitu ya, yang 50% anak-anak 50 sampai 60% kalau tidak salah, saya lupa persentasinya. Anak-anak SD sekarang itu nanti mereka akan merasakan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan sekarang itu belum ada. Jadi ya kalau kita flashback aja tahun 2010 atau 2012 gitu kan ya, jenis-jenis pekerjaan yang demandnya tinggi itu kan berbeda dengan tahun sekarang, 10 tahun ke depan gitu. Jadi ketika nanti anak-anak SD tersebut beranjak dewasa dan mereka sudah ready untuk terjun ke dunia lapangan kerja gitu ya, pekerjaan mereka itu kemungkinan besar ya berbeda gitu, title pekerjaan mereka itu berbeda dengan yang tahun-tahun sekarang. Mana kan kalau anak SD berarti kurang lebih 20 tahun ke depan gitu ya, pasti kan perkembangan teknologinya lebih pesat. Wow ya. Dari SD gitu, dari usia dini gitu. Berarti dikatakan benar ideal gitu ya Bu ya. Nah, kan tadi sudah ke negeri Cina gitu Bu, kita balik lagi ke Indonesia. Kalau di negara kita sendiri nih Bu, dengan kondisinya kayak gimana ya Bu, menurut Ibu tantangan apa aja sih Bu yang bakal dihadapi ketika coding ini dilaksanakan di sekolah dasar? Oke. Nampaknya tantangannya cukup banyak ya. Kalau saya lihat mungkin yang bisa kita bahas pertama itu tantangan terkait infrastruktur. Ya, jadi kalau kita mau mengenalkan coding atau mungkin sebelum coding digital literasi deh gitu ya, atau TIK-nya dulu gitu, mengenalkan anak-anak tentang teknologi. Itu kan pasti butuh infrastruktur yang mumpuni gitu kan ya. Nah, kalau kita ngomongin infrastruktur, ketika kita bicara konteksnya di perkotaan, ya kita bisa lihat sekolah-sekolah, entah itu sekolah dasar atau sekolah menengah, banyak yang memang infrastruktur teknologinya sudah tersedia gitu ya. Mereka punya lab komputer, atau kalau sekarang itu setiap sekolah kalau nggak salah dikasih Chromebook ya, dikasih jatah Chromebook gitu kan. Nah, tapi kan itu di perkotaan gitu. Tapi kalau kita coba geser sedikit ke pedesaan, apalagi ke wilayah-wilayah 3T gitu ya, jangankan komputer, kayak akses internet pun kan nggak sampai di mereka gitu. Seperti contohnya deh tahun ini itu saya ada pengabdian di sebuah desa di Purwakarta.
Kemudian saya coba kunjungi salah satu sekolah dasar di situ. Kebetulan di situ itu cuma ada SD sama SMP gitu di desa tersebut. Internet itu nggak sampai, gitu. Jangankan ada komputer, listrik aja di sana gitu sering padam tiba-tiba gitu karena infrastrukturnya mungkin tidak dirawat atau lain sebagainya. Saya juga kurang paham gitu. Jadi infrastruktur ini tantangan besar sebetulnya. Walaupun kalau kita tadi flashback ke diskusi kita sebelumnya ya, kelas rendah kan sebenarnya nggak butuh dulu komputer gitu kan ya. Nah, tapi kita kan perlu juga mengenalkan ke anak-anak gitu. Ini loh yang namanya komputer, ini loh cara pakainya. Ini dengan komputer kita bisa ngapain aja gitu. Itu infrastruktur satu. Kalau yang selanjutnya selain infrastruktur adalah tenaga pendidiknya. Nah, ini calon-calon tenaga pendidik di Indonesia gitu. Jadi tenaga pendidiknya itu masih banyak yang tidak familiar justru dengan bahkan istilah coding gitu ya. Ketika mungkin kita ngobrol tentang keyword coding, banyak mungkin dari mereka yang bingung apa itu coding gitu. Kayak suatu kosakata yang mungkin baru didengar saat itu. Seperti itu. Jadi dua hal itu nampaknya ya menjadi tantangan besar gitu. Nah, iya, jika melihat dari tantangan-tantangan tersebut gitu ya Ibu, kan dari tantangan itu infrastruktur dan sumber daya manusianya ya, betul. Nah, jika melihat dari tantangan-tantangan tersebut, menurut Ibu solusi apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Oke. Kalau solusi, ini saya bukan coba mengkritik pemerintah ya, tapi coba memberikan saran. Nah, mungkin solusinya kita bisa berkaca ke negara-negara yang berkembang. Nah, kalau negara maju kan kayaknya sudah terlalu jauh gitu ya. Nah, kita kan negara berkembang nih, kita coba lihat juga nih pemanfaatan atau penerapan kurikulum coding di negara-negara berkembang itu sebenarnya seperti apa. Kayak contohnya India, Filipina gitu ya. Bagaimana sih mereka ini merealisasikan pembelajaran coding ini di sekolah dasar dan juga menengah. Nah, sebetulnya kalau yang menurut saya cukup possible gitu ya. Jadi pemerintah ini mungkin bisa bekerja sama dengan NGO, komunitas atau pihak swasta gitu ya dalam mempersiapkan kurikulum coding ini dengan matang, mempersiapkan berbagai fasilitas-fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan gitu ya. Jadi tentu tidak bisa ya bekerja sendiri gitu. Kalau kita berkaca ke India gitu, ke Filipina, mereka itu bekerja sama dengan kayak Google, itu raksasa teknologi gitu ya, Google, Microsoft. Mereka bekerja sama dengan pihak swasta, ini pemerintahnya, untuk bisa memberikan fasilitas pembelajaran coding yang memang sesuai gitu ya. Selain dari infrastrukturnya, juga dari materi pembelajarannya, karena materi pembelajaran coding itu khususnya untuk anak-anak gitu ya, di Indonesia sendiri saya masih sulit menemukan gitu, yang khususnya yang berbahasa Indonesia, yang berkualitas dan juga berbahasa Indonesia. Nah, NGO ini dan juga pihak-pihak swasta ini kan bisa membantu menyediakan kayak learning materialsnya yang dalam bahasa di negara tersebut gitu ya. Kalau di sini berarti bahasa Indonesia. Jadi mudah gitu akses ke materi belajarnya kalau ada anak yang mau belajar atau guru yang belajar. Tidak ada keterbatasan bahasa gitu. Jadi materi-materinya juga kan pasti sudah diramu sedemikian rupa karena dari pihak-pihak tersebut kan pasti sudah banyak pengalamannya gitu ya kalau kurikulum coding itu harus seperti apa gitu. Jadi kayaknya solusi yang paling mungkin untuk Indonesia, pemerintah bisa coba bekerja sama juga dengan paling minimum pihak komunitas lah gitu ya, komunitas-komunitas coding, kemudian mitra-mitra yang bisa membantu merealisasikan kurikulum coding ini dengan lebih maksimal, kemudian swasta, jadi kolaborasi gitu, nggak bergerak sendiri aja. Seperti itu sih kalau menurut saya. Itu solusinya itu dari tantangan-tantangan tadi itu kolaborasi ya, kolaborasi semua pihak dengan komunitas-komunitas coding gitu ya Ibu. Betul. Nah, menyinggung tadi tantangan yang
kurangnya infrastruktur gitu ya. Kalau melihat gitu sekolah-sekolah yang belum punya lab komputer gitu ya di sekolahnya, apa masih mungkin buat mulai coding gitu, Bu? Oke, apa masih mungkin untuk mulai coding? Ya bisa banget. Sama kayak yang tadi udah kita bahas ya. Jadi di kelas-kelas dasar justru aktivitas belajar coding atau sebetulnya bukan, lebih tepatnya gini, aktivitas melatih problem solving gitu ya, aktivitas melatih berpikir logis itu kan nggak selalu harus di hadapan komputer gitu. Mulainya justru bisa dengan aktivitas-aktivitas yang sederhana gitu. Bahkan ini kalau di pertemuan pertama saya nih ya di kelas coding gitu, saya minta mahasiswa coba bikin algoritma itu urutan langkah-langkah yang sistematis untuk solving problem gitu ya. Bikin algoritma untuk bikin mie instan. Mie instan kan ya siapa yang nggak pernah makan mie instan ya, pasti ya setidaknya sekali pernah gitu ya memasak mie instan. Terlihat mudah gitu ya, tapi kalau kita disuruh untuk berpikir secara logis, sistematis gitu ya, itu ternyata membutuhkan effort juga. Ada mahasiswa yang ketika menuliskan step by stepnya gitu memasak mie instan, oh ternyata kompornya lupa dimatiin. Mie-nya keburu dihidangkan tapi nggak ada perintah untuk mematikan kompor gitu ya. Ada juga yang terbaliknya dalam artian gini, ketika air sudah mendidih maka masukkan mie instan. Berarti dimasukinnya sama bungkusnya dong. Kan mie-nya doang. Jadi mie-nya dan bungkusnya dimasukin ke air yang mendidih. Ya sebetulnya kan kalau kita secara manusia ya kita kan bisa lah, maksudnya nggak masuk akal juga kan kalau kita dapat instruksi seperti itu kita masukin juga sama ininya sama bungkusnya. Tapi kan komputer tidak seperti itu. Komputer itu kan benda mati, jadi mau nggak mau kita harus bisa ngajarinnya secara detail, gitu, sistematis dan juga detail. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa dipakai untuk melatih logika berpikir tadi yang sistematis tadi tanpa perlu komputer. Bikin roti gitu ya, itu kan sebenarnya step by step memasak juga kan kita dituntut untuk bisa melakukan sesuatu yang terurut gitu ya, agar hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi selain tadi mungkin aktivitas bermain gitu ya, lewat game-game yang edukatif, lewat buku juga sebetulnya kan bisa, lewat aktivitas memasak barangkali gitu ya, kan itu juga bisa dipakai sebagai sarana untuk belajar coding. Nanti ketika infrastrukturnya sudah memadai, baru kita bisa beralih sedikit demi sedikit, tahap demi tahap gitu ya, memanfaatkan teknologi komputer yang ada gitu. Jadi kalau nunggu komputernya ada dulu nih baru belajar coding, ketinggalan dong. Kita nggak mulai-mulai. Wajib luar biasa gitu ya, Teh ya. Kita sudah mengenal coding, dan juga ternyata coding ini bisa dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana dulu gitu ya. Nah, Ibu tadi sudah kita mengetahui coding, apa pentingnya, seberapa penting. Nah, menurut Ibu, apakah Indonesia sekarang ini sudah siap Ibu untuk menerapkan coding? Oke, siap tidak siap, sebenarnya harus siap ya. Nah, kalau saya lihat sih pemerintah sudah cukup memberikan inisiatif yang bagus ya. Karena kan sekarang kalau tidak salah itu jadi program prioritasnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya kalau nggak salah. Nah, ya betul kan ya. Nah itu kan jadi program prioritas mereka untuk menyediakan kurikulum pembelajaran coding, bahkan kecerdasan artifisial, coding dan kecerdasan artifisial kalau tidak salah gitu ya, untuk sekolah dasar dan juga sekolah menengah. Berarti kan itu sudah istilahnya sudah ada di garis start nih pemerintah tuh gitu ya, sudah aware dengan itu bahwa oh kita harus mulai dari sekarang nih, kalau enggak ketinggalan gitu. Jadi menurut saya sudah siap atau belum, ya jangan nunggu siapnya dulu. Betul, pemerintah sekarang sudah mulai aktif tuh mengadakan pelatihan-pelatihan kan ya untuk tenaga pendidiknya. Jadi sebelum ke siswanya, gurunya dulu nih dilatih coding itu sebenarnya apa sih gitu ya, pemrograman itu tuh sebenarnya apa. Itu kan udah mulai tuh ya, ada pelatihan-pelatihan, dan setahu saya kalau tidak salah pelatihan ini juga melibatkan mitra-mitra, entah itu dari universitas atau pihak-pihak swasta yang nantinya bakal memfasilitasi guru-guru untuk guru-guru bisa belajar coding gitu ya. Jadi itu inisiatif yang bagus menurut saya. Jadi jangan nunggu siap, memang ya mau nggak mau harus take action dari sekarang gitu. Kalau kayak tadi
kalau nunggu infrastrukturnya dulu mapan gitu ya, internet di semua sekolah harus ada dulu gitu. Aduh, kapan dong? Sedangkan negara lain kan udah bahkan sampai ada wajib nih mata pelajaran coding dan AI gitu ya, apalagi tadi di China dan juga Jepang. Jadi kalau dari segi infrastruktur memang belum sepenuhnya siap gitu ya, karena kalau kita lihat tergantung daerahnya. Kalau daerahnya di perkotaan kebanyakan sudah siap gitu. Nah, tapi ya itu kan bisa dijadikan contoh sebagai, istilahnya saya kurang tahu nih, mungkin sekolah penggerak atau apa gitu ya, sekolah percontohan gitu. Nah, ini kalau misalkan direalisasikan nih seperti ini nih pembelajaran coding di sekolah. Nah, tapi tentu harus diimbangi juga di daerah-daerah lain gitu. Jangan sampai menunggu dulu infrastrukturnya mapan, guru-gurunya bisa coding semua, baru diterapkan di sekolah dasar gitu. Dan kalau tidak salah diterapkannya itu di kelas atas. Jadi coding itu ya di kelas atas, tidak mulai di kelas bawah. Ya, itu bisa jadi salah satu strategi mungkin ya yang diambil pemerintah supaya semakin siap gitu. Bukan nunggu siap, tapi semakin siap untuk bisa nantinya ke depannya selain jadi mata pelajaran pilihan, tapi justru jadi mata pelajaran yang memang diwajibkan gitu. Wah, ternyata Indonesia itu harus siap ya Teh, bukan apa ya, menunggu siap kan ya. Nah, selanjutnya gitu Ibu, ada pertanyaan terakhir, karena kita sedang membahas tentang coding dan AI, kesan-pesan Ibu untuk sobat edukan yang sedang menonton Ibu mengenai penggunaan AI di zaman sekarang itu bagaimana ya Bu? Penggunaan AI itu sebenarnya AI itu justru jangan dijadikan musuh. Kalau kata anak MKB, AI itu adalah kawan, bukan lawan gitu ya. Jadi kita harus melihat AI bukan sebagai sesuatu yang harus kita hindari justru, dan juga bukan jadi sesuatu yang kita ketergantungan dengan itu. Jadi kita harus bisa bikin supaya AI ini ya jadi kawan kita. Bagaimana dengan adanya AI, aktivitas kita sehari-hari, kemudian kegiatan kita lah sehari-hari itu bisa jadi lebih efektif dan juga efisien. Tapi jangan sampai kita ketergantungan juga dengan AI itu, segala harus AI. Oh, saya kalau mau bikin program udah kasih AI aja. Oh, saya mau masak kasih AI, nah AI-nya bisa nggak dimasaknya gitu kan ya. Jadi segala macam AI. Tapi AI itu kita jadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah kita solving problem kita sehari-hari gitu kan ya, menyelesaikan pekerjaan kita dengan lebih efisien, lebih cepat gitu ya. Jadi nanti orang-orang di masa depan itu justru kalau menurut saya ya bukan dikalahkan dengan AI, tapi kalau kita nggak pakai AI kita bakal kalah gitu loh. Jangan jadikan AI sebagai lawan ya, betul itu, jadi justru harusnya jadi kawan, nantinya bisa membantu kita justru jadi lebih baik gitu. Tapi harus bijak juga pakainya, tetap gitu. Bijak nomor satu. Jadi penggunaan AI itu dijadikan kawan ya Teh, jangan dijadikan lawan. Tapi jadi kawan juga, jangan terlalu terus menerus ya, jangan terlalu posesif gitu ya. Benar. Wah, tadi obrolan tadi itu benar-benar membuka mata kita ya Teh, bahwa coding itu bukan tentang teknologi semata, tapi tentang membangun cara berpikir anak sejak dini. Betul banget ya. Mungkin dari beberapa jenis sekolah yang belum siap fasilitasnya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dulu gitu ya Teh. Yang penting ada kemauan untuk bergerak, belajar dan beradaptasi. Betul, jangan nunggu dulu fasilitasnya lengkap gitu ya. Yang penting kita ini mau untuk bergerak, mau untuk belajar, dan mau untuk beradaptasi. Wah, ternyata nggak terasa ya Teh Ani, Ibu, kita udah di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Litya yang sudah berbagi insight yang luar biasa pada hari ini. Semoga ilmunya bisa menjadi bekal gitu ya, dan motivasi buat para pendidik dan orang tua di luar sana, khususnya untuk sobat edukan yang sudah menonton video ini. Senang banget bisa berbagi sama teman-teman semua, sama Tri dan juga Ani. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya. Amin. Dan dengan ini kami serahkan sebuah sertifikat kepada Ibu Litya selaku narasumber kami dalam edukasi kali ini. Terima kasih banyak Ibu telah datang dan menjadi narasumber kali ini.
Nah, terima kasih Ibu. Dan buat Sobat Edukes, yuk mulai sekarang kita pikirkan apa langkah kecil yang bisa kita ambil gitu agar anak-anak kita di masa depan itu tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta teknologi. Betul banget, Petri. Karena masa depan pendidikan ada di tangan kita semua gitu ya teman-teman Edukes. Dan sekecil apapun kontribusi kamu bisa menjadi bagian dari perubahan yang besar. Betul, kontribusi apapun gitu ya Teh, sekecil apapun gitu bakal menjadi perubahan yang besar di masa datang gitu. Dan pastinya kita juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Sobat Edukes yang sudah setia mendengarkan kita sampai akhir. Edukes, suara pendidikan, suarakan masa depan.